Puji nama Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, Shalom. Mari siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Bahkan kami boleh ada hingga sore hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh bersorak-sorai atas Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati setiap umat-Mu. PDL Roy Tuhan, dimanapun umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Angkat pujian-Mu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Angkat suaramu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang percaya mujizat Tuhan terjadi katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang bersuka cita sorak haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari lebih lagi bertepuk tangan bersama-sama. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Amin. Dimanapun
kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Lebih lagi katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Sekali lagi, oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, haleluya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh ada kembali di dalam hadirat-Mu. Bawa setiap kami Tuhan, untuk kami datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan, umat-Mu dimanapun umat-Mu menyembah-Mu Tuhan, semakin hari semakin sungguh-sungguh dengan-Mu Tuhan. Semakin hari semakin melekat dengan-Mu Tuhan. Punya kerinduan yang lebih dalam dengan Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu. Angkat suara-Mu, angkat pujian-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, dengan kerinduan kami, dengan rasa cinta kami. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu. Oh, we worship You Lord. Dimanapun Engkau menyembah Tuhan sore hari ini, mari gunakan kesempatan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Engkau baik Tuhan, kami merindukan-Mu. Kami persembahkan setiap nyanyian kami, setiap penyembahan kami Tuhan, di tatamu yang kudus Tuhan, sebagai wangi-wangian yang harum, yang berkenan di hadirat-Mu. Terima
kerinduanku berada dekatmu Tuhan. Amin. Kerinduanku selalu senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Mari katakan pujian ini dari awal, Bapak Ibu Saudara. Kerinduanku benar Tuhan, berada dekatmu Tuhan. Inilah kerinduan kami, kerinduanku, yes Lord. Selalu senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, amin, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku.
angkat kedua tangan. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan senap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Mari musik sendiri katakan, aku menyembahmu. Yes, Lord. Mari bersama-sama angkat suaramu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan senap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkaulah pusat penyembahan kami, pusat kehidupan kami. Haleluya. Kami merindukanmu Tuhan. Hati kami benar-benar merindukan hadiratmu. Ada di tengah-tengah umatmu Yesus. Setiap umatmu yang menyembahmu dengan rasa haus, dengan ketaatan mereka, kami percaya Tuhan, jamahanmu turun atas umatmu. Mari lebih lagi sembah Tuhan saudara, dimanapun engkau beribadah saat ini. Mari beribadah dengan sungguh-sungguh. Persembahkan setiap ibadahmu yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Lebih dahsyat lagi menyembah Tuhan saudara. Jesus, we worship you, Lord.
hadirat-Mu Tuhan. Karena tanpa hadirat-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Sembah Dia lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia lebih lagi. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, yang menyembah Tuhan dengan hatimu, bukan dengan pikiranmu Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan dengan muatan kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kaulah pusat penyembahan kami. Thank you Lord. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sekali lagi. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Amin. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku. Inilah pujian kami Tuhan. Terimalah segenap hatiku sebagai persembahan. Sekali lagi katakan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita, luar biasa. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, beruntung kalau kami semua memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kami bangga, berbahagia Tuhan. Segala kami sembah kami, pujian kami hanya bagi nama Yesus Tuhan. Kami beruntung, berbahagia kami memiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernapas gratis, cuma-cuma dalam situasi seperti ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Kalau kami juga masih Tuhan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani,
bahkan masih bisa beribadah melayani Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Raja di atas segala Raja, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Semata-mata hanya anak anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Yesus Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami, yang menuntut setiap jalan kami, yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, Hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi Hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus berkarya, sehingga umat-Mu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kalau kita ada saat ini, sampai saat ini kita bisa berjumpa, itu walaupun masih melalui online, itu hanya anugerah kemurahan Tuhan saja. Amin. Bapak Ibu, tema kita malam kemarin ya, minggu lalu adalah enough meaning, artinya arti cukup. Ya, kita ayat dasarnya kemarin adalah Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sedangkan Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ya, nah kita belajar kemarin ya, dari ayat ini ada dua oknum atau dua pribadi yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah pencuri dan yang kedua adalah pemberi. Pencuri itu siapa? Setan atau iblis. Sedangkan pemberi adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kemarin kita belajar ya bahwa apa yang pencuri ingin curi dalam hidup kita. Ada 3 hal kemarin, yaitu iman, damai sejahtera dan sukacita. Nah, pertanyaannya kemarin, kenapa ya si pencuri ingin mencuri iman dari kita? Kenapa pencuri itu ingin ambil ya iman dari saudara saya? Ya, kenapa? Sebab pencuri tahu ya, setan iblis tahu, ketika kita memiliki iman, maka kita sanggup ya membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Ketika kita punya iman, maka kita sanggup melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, temanya kita pada sore hari ini adalah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, temanya kita saat ini yang tidak mungkin menjadi mungkin, yaitu the impossible becomes possible. Kita lihat ayatnya Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diobang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, tema kita pada sore hari ini ya, the impossible becomes possible. Artinya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, maka dikatakan bahwa Petrus dia mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupnya. Bukan saja Yesus mengalami, Petrus mengalami, tapi juga Petrus dia melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupnya. Pertanyaannya, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin yang Yesus Petrus alami? Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin yang Petrus lakukan? Ya, yang Petrus lakukan, ya, yaitu dia berjalan di atas air. Nah, pertanyaannya, apakah saudara rindu di dalam hidup saudara? Saudara mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara? Apakah saudara rindu? Bukan hanya saudara mengalami, tapi juga sudah melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara? Amin.
Nah, ada 4 langkah ya, 4 langkah agar kita bisa mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Ada 4 langkah ya supaya kita, saudara dan saya, bisa bukan hanya mengalami tapi melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara dan saya. Tapi sore hari ini 2 langkah saja karena terlalu panjang, nanti 2 langkah minggu depan. Ya, jadi bagian pertama ini. Ya, langkah pertama supaya kita bisa mengalami, bukan hanya mengalami tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Yang pertama kita lihat dari ayat 25 sampai 27. Matius 14 ayat 25 sampai 27. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Langkah pertama supaya kita bisa mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Langkah pertama supaya saudara-saudara bukan hanya mengalami tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, kita lihat kalau kita perhatikan dari ayat 25 sampai 27 yang dibacakan tadi, maka kita perhatikan itu, kita dari ayat kita baca tadi itu kita bisa dapatkan 2 perkataan. Yang pertama, perkataan murid-murid atau perkataan manusia yang berkata, "Itu hantu." Yang kedua, perkataan Yesus, perkataan Tuhan yang berkata, "Jangan takut, tenanglah, aku ini, percaya saja." Ya, dengar baik. Wah, langkah pertama supaya kalau saudara ingin mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara dan juga melakukan yang tidak mungkin dan menjadi mungkin hidup dalam saudara. Yang pertama, jangan kau pernah dengarkan perkataan yang pertama. Dengarkan perkataan yang kedua, perkataan Yesus, perkataan Tuhan yang berkata, "Jangan takut, tenanglah, percaya saja, aku ini." Amin. Apapun masalah datang, jangan takut. Apapun persoalan datang, penyakit datang, jangan takut. Tenang saja, aku ini, percaya saja. Amin. Satu saat ada seorang pengusaha, dia pengusaha kaca mobil, ya, dari Golden Safety Gas. Dia seorang Kristen, tapi jarang ke gereja. Wah, kalau isap rokok, wah, balbul, kayak kereta api lang zaman lama itu ya, pakai asap itu ya balbul, nggak berhenti. Nah, satu saat dia merasa mengalami sesak napas. Nah, waktu diperiksa, ternyata di paru-parunya ada lubang kecil. Ya, ada lubang. Ya, apa yang terjadi? Karena dia takut, akhirnya dia bertobat. Dia tidak isap rokok lagi, lalu dia ke gereja. Bahkan bukan hanya setia ke gereja, tapi dia mulai melayani. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba di paru-parunya timbul daging. Ya, muncul daging. Nah, orang kalau timbul daging, muncul daging yang liar, itu pasti ketakutan. Mungkin ini tumor. Tapi apa yang terjadi? Daging yang muncul, yang timbul, justru timbulnya pas di lubangnya itu, lubang di paru-paru itu, sehingga paru-parunya tertutup dan dia sembuh. Ya, akhirnya dia sembuh. Saudara, ini bukan kebetulan, ini mujizat. Itu sebabnya saya mau beritahu saudara, pernah dengar baik. Apapun masalah datang, jangan takut, percaya saja. Apapun persoalan datang, apapun penyakit datang, jangan takut, percaya saja. Langkah pertama. Kalau saudara ingin mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara, bahkan saudara ingin melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara, yang pertama, jangan kau pernah dengarkan perkataan manusia, jangan kau mendengarkan perkataan dunia ini, tapi dengarkan perkataan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Ketika Daud dia berdiri berhadapan dengan Goliat, apa yang terjadi? Semua orang menghina dia. Ketika Daud dia berhadapan dengan Goliat, apa yang terjadi? Semua orang mengejek dia. Kakak-kakaknya menghina dia lalu berkata, "Dul, lapo ya? Kamu buat apa kamu datang kemari? Ya, kamu mau menghadapi si Goliat, ya, anak kecil, kamu kira itu golean, kamu kira itu boneka, itu ya, itu raksasa sungguhan, itu raksasa beneran, ya, kamu lihat itu semua tentara-tentaranya, nggak ada, semua hilang, bahkan panglima perang yang ahli perang, nggak ada, sembunyi singitan, sembunyi semuanya, sampai kencing di celana karena ketakutan. Kamu anak kecil mau ngelawan dia, kamu lagi gembala kambing sama domba, ayo pulang. Kalau sampai dia marah, ayo pulang. Ya, siapa yang jaga kambing sama domba? Kakak-kakaknya menghina dia. 1 Samuel 17 ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?"
Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ketika Daud berdiri untuk berhadapan dengan Goliat, kakak-kakaknya menghina dia. Dan bukan itu saja, Saul pun juga mengejek dia dan berkata, ya, tolek, ngana mau menghadap dia, tolek. Ngana kira itu popi, ngana kira boneka itu, kamu kira itu mainan, itu raksasa sungguhan. Ya, sini. Kamu pakai baju tentaraku yang paling kecil aja, tentaraku yang paling kecil, kedodoran. Karena tubuhmu kecil. Kamu perhatikan itu ya, itu ujung tombak itu, mata tombak itu lebih berat, itu lebih besar daripada tubuhmu. Ayo, sebelum dia marah, kamu lihat aja panglima perangku yang ahli perang dan tentaraku, nggak ada. Semua sembunyi, ketakutan. Ayo cepat pulang sebelum dia marah. Ya kita lihat Saul juga mengejek dia, menghina dia. 1 Samuel 17 ayat 33. 1 Samuel 17 ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul menghina dia, mengejek dia, dan bukan itu saja. Ya kita lihat ketika Daud berhadapan dengan Goliat, musuhnya itu mengejek dia, menghina dia, dan berkata, anjingkah aku, kamu bawa tongkat, bawa ketepel itu, kalau masih rasa keri, masih rasa gelik itu masih kerasa. Ini tidak rasa apa-apa. Ayo pulang. Nah, kalau jangan sampai aku muntap, sampai aku marah. Tak sebul kon mombol ya. Tak tiup kamu terbang, tampias kan. Ya kita lihat, ya Goliat menghina dia. 1 Samuel 17 ayat 43. 1 Samuel 17 ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para alanya orang Filistin itu mengutuki Daud. Nah, Goliat menghina dia. Semua orang mengejek dia, mengejek dia. Dunia mengejek si Daud ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Tapi apa terjadi? Daud tidak mendengarkan perkataan manusia. Daud tidak mendengarkan perkataan dunia ini. Dia hanya Daud hanya mendengarkan perkataan Tuhan saja. Ya, Daud hanya mengingat pertolongan Tuhan saja. Lalu Daud dia berkata dengan iman, ya, dia berkata kalau Allah yang aku sembah sudah meluputkan aku dari cakar beruang. Kalau Allah yang aku puja sudah meluputkan aku dari cakar singa. Allah yang aku sembah, Allah yang aku puja itu juga akan meluputkan aku dari orang tidak bersunat ini. Ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud tidak mendengarkan perkataan manusia, dia hanya mendengarkan perkataan Tuhan. Dia hanya mengingat pertolongan Tuhan. Dia berkata ya, kalau Allah yang aku sembah sudah meluputkan aku dari cakar beruang, kalau Allah yang aku puja sudah meluputkan aku dari cakar singa, Allah yang aku sembah juga, Allah yang aku puja itu akan meluputkan aku dari orang tidak bersunat ini. Dan bukan saja, Daud juga berkata dengan iman. Dia berkata kepada Goliat, hari ini juga dia berkata dengan iman, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan nyawamu dalam tanganku, dan aku akan memenggal kepalamu, dan burung-burung pemakan bangkai akan memakan mayatmu, dan akan memakan mayatnya semua tentara Filistin. Ayat 46. 1 Samuel 17 ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai. Daud berkata dengan iman, ya hari ini juga dia berkata kepada Goliat, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan nyawamu dalam tanganku. Aku akan memenggal kepalamu, dan burung-burung pemakan bangkai akan memakan mayatmu dan mayat semua tentara Filistin. Catat baik-baik, dengar baik saudara. Untuk mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Untuk saudara bisa melakukan, bukan hanya mengalami, tapi melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara dan saya. Catat baik-baik. Jangan kau pernah dengarkan perkataan manusia. Jangan kau pernah dengarkan perkataan dunia ini. Dengarkan perkataan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Amin. 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 Catat baik-baik. Ya, mungkin dokter mengatakan saudara, ya, berkata kepada saudara, percuma saja. Ya, penyakitmu sudah terlalu parah, engkau tidak akan mungkin sembuh, susah, sulit, tidak akan sembuh kamu. Ya, berdoa saja. Ya, mungkin ada banyak orang berkata percuma saja. Ya, ekonomimu tidak akan pulih, hutangmu sudah terlalu banyak. Ya, dan hutangmu sudah beranak cucu, bahkan masa-masa pandemi seperti ini tidak akan pulih.
Mungkin banyak orang berkata, ya percuma saja, ya rumah tanggamu tidak akan pulih kembali. Ya, suamimu sudah punya Will dan Will itu sudah punya anak, tidak mungkin akan dipulihkan rumah tanggamu. Catat baik-baik, dengar baik saudara, saya mau beritahu pada saudara, jangan kau pernah dengarkan perkataan manusia, jangan kau pernah dengarkan perkataan dunia ini. Amin. Dengarkan perkataan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Amin. Katakan pada masalahmu, katakan pada penyakitmu, katakan pada persoalanmu, sebagaimana Daud berkata, ya, kalau Allah yang aku sembah sudah meluputkan aku dari cakar beruang, kalau Allah yang aku sembah sudah meluputkan aku dari cakar singa, Allah yang aku sembah dan aku puja itu akan meluputkan aku dari orang tidak bersunat ini. Katakan kepada masalahmu, katakan pada penyakitmu, katakan pada persoalanmu, ya, kalau Allah yang aku sembah sudah menyembuhkan aku di saat yang lalu, kalau Allah yang aku puja sudah memberkati aku, menolong aku di saat yang lalu, Allah yang aku sembah, Allah yang aku puja akan menolong aku saat ini dan juga menyembuhkan aku saat ini. Amin. 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 Ya, katakan kepada masalahmu, katakan kepada persoalanmu, katakan kepada penyakitmu. Ya, sebagaimana Daud berkata dengan iman, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan nyawamu dalam tanganku. Hari ini juga aku akan memenggal kepalamu dan burung-burung pemakan bangkai akan memakan mayatmu dan mayat semua orang Filistin. Katakan kepada masalahmu, katakan pada persoalanmu, katakan pada penyakitmu. Katakan ya dengan iman, hari ini juga Tuhan akan menyembuhkan aku. Hari ini juga Tuhan sembuhkan aku. Hari ini juga Tuhan memulihkan aku, memberkati aku. Amin. 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 Dengar baik. Itu sebenarnya langkah pertama. Kalau saudara ingin mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Kalau saudara ingin bukan hanya mengalami, tapi ingin melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Jangan pernah mendengarkan perkataan manusia. Jangan mendengarkan perkataan dunia nih. Dengarkan perkataan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu yang percaya pasti disembuhkan. Amin. Amin. Ya, saudara lihat firman Tuhan berkata, kalau engkau, Alkitab berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataanku, perkataan Tuhan, maka aku akan menyembuhkan engkau. Tuhan akan memulihkan engkau. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Berarti ya, kalau engkau sungguh-sungguh ya mendengarkan suara Tuhan, perkataan Tuhan, ya Tuhan katakan aku akan menyembuhkan engkau. Kalau engkau mendengarkan perkataanku dengan sungguh-sungguh, aku akan menyembuhkan dan memulihkan engkau. Artinya dengar baik. Ketika kita memusatkan perhatian kita pada perkataan Tuhan, maka ada kuasa yang luar biasa menyembuhkan dan memulihkan saudara dan saya. Amin. 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 Sekali lagi. Amin. Ketika saudara memusatkan perhatian saudara, ya, perhatian saudara pada perkataan Tuhan, maka ada kuasa yang menyembuhkan dan memulihkan saudara dan saya. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata dengan tegas. Hari ini Tuhan berkata dengan tegas, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Amsal 4 ayat 20a. Amsal 4 ayat 20a, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Cukup. Hai anakku, Tuhan berkata dengan tegas sore hari ini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ya, Tuhan berkata, hei, waktu aku bicara sama kamu, siapapun yang khotbah, perhatikanlah baik-baik. Amin. Hai anakku, ketika aku ngomong sama kamu, bicara sama kamu, siapapun yang khotbah, perhatikan baik-baik. Amin. Amin. Kenapa? Artinya kita perlu menyadari betapa Allah butuh perhatian yang sepenuhnya dari kita ketika dia berbicara dengan kita. Ya, artinya ya dengar baik. Kita perlu menyadari, kita harus menyadari betapa Allah butuh perhatian yang sepenuhnya dari saudara dan saya ketika dia berbicara dengan saudara dan saya. Kalau gubernur ya berbicara di depan saudara, wah, semua tata krama harus kita berikan kepada dia waktu dia bicara dengan kita. Mendengarkan dengan sopan santun, dengan sikap hormat, dan dengan penuh perhatian. Apalagi yang ngomong di depan ini, yang ngomong dengan saudara adalah Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi. Wah, waktu Pak Joko Widodo ngomong sama kita, semua tata krama harus kita berikan kepada dia. Mendengarkan dengan sikap hormat, dengan penuh perhatian, dan dengan sopan santun.
Nah, apalagi yang ngomong itu, yang bicara dengan saudara dan saya adalah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Raja di atas segala Raja. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Tuhan yang punya kuasa di bumi dan di surga, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, waktu Tuhan itu berbicara dengan kita, semua tata krama harus kita berikan kepada Dia. Mendengarkan dengan sikap hormat, dengan sopan santun dan penuh perhatian. Amin. 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 Tapi dengan teknologi yang semakin canggih, apalagi di akhir zaman ini, ya, dengan teknologi semakin canggih, dengan adanya HP, ya, dan telepon seluler yang canggih, HP yang canggih, dan tab yang canggih, apa yang terjadi? Ada banyak orang di akhir zaman ini memiliki kebiasaan yang buruk. Ya, nah, ini disebut dengan penyakit orang di akhir zaman. Apa itu penyakit orang di akhir zaman? Yaitu melakukan dua hal yang berlawanan pada saat bersamaan. Ya, ini kebiasaan buruk orang di akhir zaman yang disebut dengan penyakit di akhir orang di akhir zaman. Yaitu melakukan dua hal yang berlawanan pada saat yang bersamaan. Saya kasih contoh, adik saya, ya, waktu dia sekolah, ya, kalau ulangan atau kalau dia belajar itu sambil nonton TV. Ya, ini tidak bisa dilakukan sebetulnya. Kenapa? Masa belajar kok sambil nonton TV? Baca gini terus lihat TV, guyu-guyu, baca lagi, guyu-guyu. Tidak bisa. Ini dua hal yang berlawanan dilakukan pada saat yang bersamaan. Makanya nilainya dia selalu do re mi fa atau fa mi re do. 4, ya, 2, kadang-kadang 3, ya, kadang-kadang kebanyakan 1. Kenapa? Karena dia melakukan dua hal yang berlawanan pada saat yang bersamaan. Belajar dengan nonton TV tidak bisa dilakukan bersama-sama. Amin. Nah, ada banyak orang Kristen, orang percaya seperti itu, melakukan dua hal berlawanan pada saat yang bersamaan. Tubuhnya ada di gereja, dengar lagi pendeta khotbah, tapi pikirannya, ya, ngejam, dia main. Kadang-kadang saya lihat main game dulu, ya, pendeta lagi khotbah, ya, Tuhan lagi berbicara, main game, ya, chattingan, WA-an, guyu-guyu sendiri. Ya, ini melakukan dua hal yang berlawanan pada saat bersamaan. Itu sebabnya sampai Tuhan berkata dengan tegas, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Waktu aku bicara sama kamu, perhatikan baik-baik siapapun yang khotbah." Amin. Amin. Kenapa? Kenapa kok Tuhan berkata seperti itu? Kenapa Tuhan berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Waktu aku bicara sama kamu, kamu harus perhatikan baik-baik." Kenapa? Coba dengar baik. Perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu ada banyak, ya, tapi saya ambil 2 saja. Ya, karena perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu penuh kuasa. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, ya, tadi katakan apa firman Tuhan yang apa? Ayat 3. Cahaya kemuliaan terus? Allah dan gambar wujud Allah. Terus? Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Firman Tuhan penuh kuasa. Itu sebabnya Tuhan sampai berkata, "Hai anakku, perhatikanlah waktu aku bicara sama kamu. Waktu aku ngomong sama kamu, siapapun yang khotbah, perhatikan baik-baik." Kenapa? Sebab firman Tuhan, perkataan Tuhan itu penuh kuasa. Dan bukan hanya penuh kuasa, ada banyak, tapi saya ambil 2 saja. Ya, bukan hanya firman Tuhan itu penuh kuasa, tapi firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada." Itu sampai Tuhan berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Waktu aku bicara sama kamu, ngomong sama kamu, perhatikan baik-baik." Ya, kenapa? Sebab perkataan siapapun yang khotbah, sebab perkataan Tuhan, firman Tuhan itu penuh kuasa. Yang kedua, menciptakan tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya saya memberitahu pada saudara, catat baik-baik. Ya, seharusnya orang yang datang beribadah dengan stres, seharusnya pulang dengan kelegaan. Ya, seharusnya orang yang datang ibadah dengan sakit, seharusnya pulang dengan kesembuhan.
Tapi banyak orang yang datang ibadah dengan stres, pulang tambah stres. Ada banyak orang ya datang ke ibadah dengan sakit, pulang tambah sakit. Kenapa? Karena tidak pernah memperhatikan perkataan Tuhan, firman Tuhan yang penuh kuasa, yang menyembuhkan, yang penuh kuasa, yang menciptakan tidak ada menjadi ada. Amin. Amin. Ingat firman Tuhan berkata, catat baik-baik. Orang barang siapa atau siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Amin. Amin. Satu saat saya diundang khotbah di Malaysia ini ya, di mall yang besar, dan gerejanya besar di mall ya. Memang itu gereja itu punya seorang yang kaya, sangat kaya. Nah pendetanya hanya sebagai lambang, tapi yang berkuasa itu hanya pengusaha itu saja, yang atur-atur semua itu pengusaha, maunya pengusaha. Gereja pendetanya mau aja, kenapa? Mobil aja dikasih Land Cruiser, ya, Land Cruiser yang terbaru. Wah, memang kaya ini ya, yang punya gereja ini. Nah waktu saya khotbah, ya sedang khotbah, nah saya kalau khotbah kan selalu bersemangat, ya, berapi-api. Saya lihat ada seorang ibu muda, ibu yang masih muda, riwa-riwi jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Saya kan terganggu konsentrasi saya, fokus saya terganggu. Saya tegur, ibu, kalau enggak mau dengar firman Tuhan, keluar. Atau aja duduk diam-diam situ. Jangan mengganggu yang lain yang mau dengarkan firman Tuhan. Saya enggak tahu kalau itu istrinya yang punya gereja. Tapi walaupun saya tahu, saya enggak peduli. Enggak diundang ya, memang sampai saya enggak diundang. Setelah itu, ya, dan saya bilang, jangan ganggu, kalau mau keluar saja. Dan waktu saya kembali ke Surabaya, apa yang terjadi? Ada teman-teman yang di Malaysia itu cerita, ya, ketika bapak pulang ya, ibadah malam itu, apa yang terjadi? Mungkin ibu itu marah ya. Apa yang terjadi? Ibu itu masuk rumah sakit. Dia masuk rumah sakit, mungkin dipikir sakit biasa. Dia masuk di rumah sakit biasa. 3 hari di rumah sakit biasa, tidak sembuh, tambah parah. Dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu rumah sakit internasional. Siapa, dan dikatakan di Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang meresponi firman Tuhan akan mendapatkan apa? Balasannya akan mendapat mujizat. Karena firman Tuhan itu penuh kuasa, menciptakan tidak ada menjadi ada. Kemarin, ya, minggu lalu, kami Elroy selalu hari Kamis selalu mengadakan ibadah Zoom meeting ya, sharing firman. Ya, tanya jawab, tanya firman setiap Kamis malam ya. Ada dari beberapa teman-teman Malaysia ikut bergabung, bahkan dari Amerika ikut gabung ya. Nah, satu saat ada jemaat kami yang dari Jember sana, dia hampir satu keluarga itu kena COVID. Lalu apa terjadi ya? Dia itu sama, puji Tuhan ya, luar biasa, engkongnya, kakeknya yang juga kena COVID, yang mungkin karena dia lebih tua, sudah agak tua, agak lebih parah, dibawa dimasukkan rumah sakit. Tapi boleh ditunggu. Ini mujizat Tuhan, sebetulnya tidak boleh ditunggu, ditemani. Nah, karena anak muda ini juga kena COVID, jadi tidak apa-apa nungguin bersama-sama kena COVID. Nah waktu itu Bapak Ibu, waktu hari Kamis itu, dia kan namanya sakit, dia harus beristirahat, kena COVID. Apalagi menjaga kakeknya yang sakit. Apa yang terjadi? Tiba-tiba sore-sore itu jam 6:30 itu asam lambungnya naik, mulai kumat asam lambungnya, mulai sesak nafas. Tapi yang terjadi, orang yang kena, apalagi dalam keadaan kena sakit COVID yang pernah perlu istirahat, apalagi terus kemudian kena asam lambungnya kumat, dia seharusnya tidur dan minum obat tidur, tapi tidak. Dia ingat, ada Zoom meeting, ya, walaupun mulai agak sesak nafas, dia ikut Zoom meeting dengan kami, dia dengarkan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba di tengah-tengah ibadah sharing firman itu, dia mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Sampai saat ini sudah sembuh dia. Tidak pernah kumat. Bahkan sudah keluar dari rumah sakit. Satu keluarga, ya, engkongnya yang di rumah sakit, ya, biasanya dokternya dikatakan itu paling sedikit 1 bulan kalau orang kena COVID di rumah sakit. Ini enggak, cuma 1 minggu sembuh, pulih, satu keluarga dipulihkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya.
Ya, kalau kita meresponi firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, mujizat terjadi. Makanya saya mau beritahu pada saudara, ini firman Tuhan yang luar biasa tadi dikatakan ya. Kalau engkau mendengarkan perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan aku akan menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Coba sekali lagi, Keluaran 15 ayat 26. Catat baik-baik. Keluaran 15 ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan katakan aku akan menyembuhkan, memulihkan engkau. Artinya dengar baik. Ketika kita memusatkan perhatian kita pada perkataan Tuhan, ya, ketika saudara saya memusatkan perhatian saudara saya kepada perkataan Tuhan, maka ada kuasa yang luar biasa menyembuhkan dan memulihkan saudara. Ada energi yang dahsyat menyembuhkan dan memulihkan saudara dan saya. Amin. Amin. Saya kasih contoh baik-baik. Kalau saudara ambil kaca pembesar, ya, kaca pembesar, lalu di bawah cerminnya, bawah cermin itu saudara letakkan kertas putih, saya helai kertas putih, ya, lalu lensanya saudara arahkan ya ke sinar matahari. Nah, sinar matahari yang besar, yang banyak itu masuk ya ke dalam lensa, lalu difokuskan dipusatkan menjadi kecil. Nah, sehingga terjadi di kertas putih itu ada satu titik putih ya. Kertas putih itu karena dari besar di lensa jadikan kecil itu ya, jadi satu titik saja. Nah, kalau dibiarkan agak lama, apa yang terjadi dengan kertas putih itu? Terbakar. Ya, saya kasih contoh ya, kalau saudara ambil lensa, sebuah lensa, di bawah cerminnya saudara letakkan kertas putih, selai kertas putih. Lalu lensanya saudara arahkan ke sinar matahari yang banyak, yang besar, lalu difokuskan jadi kecil sampai masuk ke kertas putih itu. Nah, kalau dibiarkan agak lama, kira-kira apa yang terjadi dengan kertas putih itu? Terbakar kertas putih itu. Dengar baik. Melalui prinsip memusatkan perhatian, ada satu kuasa yang luar biasa, satu kekuatan yang luar biasa menghancurkan kertas putih itu. Melalui prinsip memusatkan perhatian, ada satu energi yang dahsyat menghancurkan kertas putih itu. Sama, ketika saudara memusatkan perhatian saudara kepada perkataan Tuhan, firman Tuhan, ada kuasa yang luar biasa menghancurkan penyakit itu, seperti saudara. Ketika saudara memusatkan perhatian saudara pada perkataan Tuhan, pada janji Tuhan, pada firman Tuhan, ada energi yang dahsyat yang menyembuhkan, memulihkan saudara dan saya. Kenapa? Sebab firman Tuhan, saya katakan tadi, adalah penuh kuasa. Firman Tuhan menciptakan tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu juga adalah roh dan hidup. Firman Tuhan itu adalah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman Tuhan tidak pernah batal. Firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak bisa ditarik kembali. Firman Tuhan adalah tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi selalu berhasil. Amin. 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 Yang kedua, dua saja. Nanti yang kedua, minggu depan 3 dan 4. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami yang tidak mungkin dalam hidup kita? Bagaimana saudara dan saya bukan hanya mengalami, tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat 28 dan 29. Matius 14 tadi ya. Ayat 28 dan 29. Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Langkah kedua, bagaimana supaya dalam hidup kita mengalami, bukan hanya mengalami, tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita baca 2 ayat tadi ini, maka sepertinya itu Petrus itu main-main. Ya, kalau kita lihat ayat 2 ayat ini, sepertinya kok Petrus mau coba-coba. Tapi setelah saya baca bolak-balik, saya baca lebih teliti lagi, ya bolak-balik, saya tahu bahwa ternyata Petrus ini dia sungguh-sungguh percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Ya, setelah saya baca bolak-balik ayat ini, saya teliti, saya tahu bahwa ternyata Petrus itu dia percaya dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Itu sebabnya langkah kedua supaya kita bisa mengalami
yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Bahkan kita bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Langkah kedua, percaya dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, sampai dia percaya, sampai dia turun di air karena dia percaya kekuatan Allah yang luar biasa. Amin. Ya, nah kita sama seperti Petrus dia percaya dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Ya, sampai dia berkata, kalau saya bisa terjemahkan, dia berkata begini. Ya Tuhan, kalau engkau mau, engkau sanggup melakukan segala perkara. Ya, Petrus berkata seperti, kalau saya mau terjemahkan, ya saya bisa terjemahkan. Dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, engkau sanggup membuat aku bisa berjalan di atas air. Tuhan, kalau engkau mau, engkau sanggup membuat aku melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupku. Nah, sering kali kita seperti Petrus. Tuhan, kalau engkau mau, engkau sanggup menolong aku, Tuhan. Tuhan, kalau engkau mau, engkau sanggup menyembuhkan aku, memberkati aku. Tapi Tuhan mau enggak? Saya mau tanya, kira-kira Tuhan mau enggak menyembuhkan kita? Ya, kira-kira Tuhan mau enggak memberkati kita, menolong kita? Mau enggak? Mau enggak Tuhan menyembuhkan kita, menolong kita? Lihat ayatnya dulu. Matius 8 ayat 1 sampai 3. Matius 8 ayat 1 sampai 3. Matius 8 ayat 1 sampai 3, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dan daripada kustanya. Ketika Tuhan Yesus dia turun dari atas bukit, ya kita kan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu ada seorang kusta berkata, ya dia berkata dan saya mau beritahu, Tuhan kalau engkau mau, engkau sanggup menolong aku. Nah ini bukan sebuah doa dari kusta ini sebuah jebakan bagi Yesus. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Iman daripada si kusta ini cuma separuh. Iman daripada si kusta ini cuma setengah. Ya, dia percaya dengan kuasanya Yesus, percaya Yesus sanggup melakukan segala perkara. Ya, orang mati pun sanggup Tuhan bangkitkan, penyakit apa saja Tuhan sanggup sembuhkan, orang mati saja sanggup dibangkitkan. Dia percaya dengan kuasanya Yesus, tapi dia ragu dengan kasihnya Yesus. Ya, dia bimbang dengan kasihnya Yesus. Makanya dia berkata, Tuhan kalau engkau mau, engkau sanggup menolong aku. Sering kali kita seperti orang kusta itu. Ya kita berkata, ya kita percaya dengan kuasanya Tuhan yang luar biasa, kuasa Yesus luar biasa. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Yesus sanggup menyembuhkan orang penyakit apapun saja penyakit. Bahkan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Tapi sering kali kita ragu dengan kasihnya Yesus. Sering kali kita bimbang dengan kasihnya Yesus. Ya itu sebabnya dengar baik. Kita sama seperti orang kusta. Orang kusta dia percaya dengan kuasanya Yesus. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, menyembuhkan orang mati. Tapi dia ragu dengan kasihnya Yesus. Itu sebabnya sebelum orang kusta ini dia berdoa lebih panjang lagi. Sebelum orang kusta ini dia berkata-kata lebih lanjut lagi. Yesus langsung mengkat doanya. Yesus langsung memotong kata-katanya. Dan Yesus berkata, Aku mau. Aku mau menyembuhkan. Aku mau menolong lo. Ya. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan catat baik-baik. Jangan kau pernah ragu dengan kasihnya Yesus. Ya, kalau kuasanya luar biasa, kasihnya juga luar biasa. Wah Pak, saya sudah berdoa Pak, tapi saya tidak disembuhkan Pak. Bagaimana Pak? Sudah bertahun-tahun tidak sembuh. Bukan Yesus tidak sembuhkan, bukan. Dengar baik, bukan Yesus tidak sembuhkan. Ya, bukan. Tapi kenapa? Kenapa kamu menjadi sakit? Kenapa tidak disembuh? Mazmur 107 ayat 17. Mazmur 107 ayat 17, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ada orang menjadi sakit karena dosa. Lakukan mereka berdosa karena kesalahan, karena dosa. Kenapa kalau sudah berdoa tidak disembuhkan? Karena masih ada dosa yang belum dibereskan. Masih simpan dosa, masih dilakukan terus dosanya. Ya, makanya firman Tuhan berkata Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyembuhkan, menyelamatkan, berkati kita. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan doa kita, tapi yang menjadi penghalang adalah dosa dan kejahatan kita. Tuhan Yesus mau sembuhkan, tapi ada penghalang. Ya, itu dosamu, kejahatanmu. Makanya Ibrani 12 ayat 14 berkata,
Ya, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat mujizat Allah, berkat Allah. Masih ada simpan dosa. Makanya dikatakan Mazmur 117 tadi, banyak orang ada seorang sakit karena kelakuan mereka berdosa. Bereskan dosamu dulu sehingga tidak ada penghalang doamu itu. Amin. Amin. Jangan juga dikatakan ada orang yang jadi sakit karena dosa, kelakuan mereka berdosa, dan juga karena disiksa oleh kesalahannya sendiri. mereka. Sudah tahu kolesterol, hipertensi, masih makan gaji, masih makan daging. Ya. Makanya jangan heran stroke. Sudah tahu gula darah tinggi, masih aja yang manis-manis diminum, dimakan. Maka jangan heran kalau lumpuh. Bagaimana Tuhan bisa sembuhkan? Ya. Berarti orang yang tidak mau mengakui dosanya, yang masih tetap menyalahkan kesalahan itu, berarti orang itu tidak percaya sama Tuhan. Amin. Dan orang yang tidak percaya, Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Tuhan tidak melakukan mujizat kalau tidak percaya. Orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, dia tadi tidak mengakui dosanya, masih simpan dosa, masih melakukan kesalahan-kesalahan, berarti dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan, kuasa kasih Tuhan. Ya, tidak percaya sama Tuhan, dan Tuhan tidak bisa melakukan mujizat kalau tidak percaya. Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya. Tidak akan dia melakukan mujizat kalau tidak percaya. Bagaimana nggak percaya melakukan mujizat, ya tidak bagaimana? Tidak mungkin mujizat terjadi. Amin. Amin. Kalau engkau percaya, Yohanes 11 ayat 40, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bahkan Roma 10 ayat 11, kalau engkau percaya, yang engkau tidak pernah dipermalukan. Amin. 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 Yesus bukan tidak menyembuhkan, Yesus mau menyembuhkan. Amin. Kenapa? Sebab kalau kita sembuh, anak-anaknya sembuh, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan kalau kita sembuh. Amin. Loh, Yesus mati itu bukan hanya menanggung dosa kita. Yesus mati juga menanggung penyakit kita yang ditanggungnya. Makanya oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Yesus mau sembuh. Amin. Cuma kita yang tidak mau sembuh. Sembuhkan dulu rohanimu, Tuhan sembuhkan jasmanimu. Amin. Amin. Itu sebabnya, mari, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan engkau pernah ragu dengan kasihnya Yesus. Kalau kuasanya Yesus luar biasa, kasihnya Yesus juga luar biasa. Karena kasih dan kuasanya Yesus sama-sama luar biasa. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Anaknya saja yang sangat dicintai, dikasih oleh Bapa surga, anak satu-satunya, anak tunggal satu-satunya, anak Bapa di surga, diberikan kepada manusia, dibunuh sama manusia lagi, diberikan kepada kita. Ya, nyawanya saja Yesus berikan kepada kita untuk menebus dosa kita. Yang besar saja Yesus berikan, apalagi yang kecil. Sing gede Tuhan kekno, apalagi sing cilik. Berkat mujizat kesembuhan itu kecil di hadapan Tuhan. Kecil. Ya. Yang besar saja Tuhan beri, nyawanya, hidupnya Dia berikan, apalagi yang kecil. Masalahnya kalau tak kecil tak berikan, saya berikan, apa dia balik ambil aku enggak? Balik sama Tuhan enggak? Atau tambah jauh? Tak kasih berkat banyak, apa yang diberikan atau tambah jauh? Tergantung kita sendiri. Yesus maunya kita diberkati. Amin. Amin. Ada dua langkah. Bagaimana supaya dalam hidup kita mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya mengalami, tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Yang pertama, jangan kau pernah dengarkan perkataan manusia. Jangan kau pernah dengarkan perkataan dunia ini. Tapi dengarkan perkataan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Kalau kau mendengarkan perkataan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, memusatkan perhatianmu kepada perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh,
Ada kuasa yang luar biasa, energi yang dahsyat menyembuhkan dan memulihkan saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara dan saya. Bahkan hanya mengalami, tapi melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti Petrus. Yang kedua, percaya dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Percaya dengan kuasanya Tuhan yang luar biasa juga. Percaya dengan kasihnya yang luar biasa. Kenapa? Sebab kasih dan kuasanya Yesus Tuhan itu sama-sama luar biasa. Roh Kudus meteraikan firman berikan. Memampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh sama seperti Petrus. Mengalami. Bukan hanya mengalami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Tapi kami juga sungguh-sungguh melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Dan itu yang Yesus mau. Meteraikan bagi kami Tuhan. Dua hal supaya kami bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup kami. Kami tidak boleh mendengarkan perkataan manusia. Kami tidak boleh mendengarkan perkataan dunia ini. Tapi kami hanya mendengarkan perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu penuh kuasa. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Perkataan Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Hidup dan kuat. Firman Tuhan adalah roh dan hidup. Firman Tuhan tidak pernah batal. Firman Tuhan itu adalah kebenaran dan tidak bisa ditarik kembali. Firman Tuhan itu yang keluar dari perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali Tuhan dengan sia-sia, tapi selalu berhasil. Dan perkataan Tuhan, firman Tuhan menciptakan yang tidak ada jadi ada. Yang kedua, supaya kita bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin dalam hidup kita. Tuhan mengajarkan kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh percaya. Bukan hanya kuasa Tuhan yang luar biasa, tapi kasih Tuhan yang luar biasa. Meteraikan untuk firman-Mu ini. Biar setiap jemaat Tuhan yang jamah berkati semua. Supaya mereka pun mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup mereka. Amen. Mereka pun bukan hanya mengalami, juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup mereka. Yang sakit jamah. Sebagaimana Daud berkata dengan iman kepada Goliat. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan nyawamu, menyerahkan nyawa dalam tanganku. Dan hari ini juga aku akan memenggal kepalamu. Dan hari ini juga burung pemakan bahkan bangkai memakan mayatmu. Katakan dengan imanmu, hari ini juga Tuhan Yesus sudah sembuhkan aku. Tuhan Yesus pulihkan aku. Tuhan berkati aku. Tuhan berkati setiap maknu. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang masalah rumah tangga ekonomi dipulihkan dalam nama Yesus. Yang mengalami ketakutan dibebaskan dari ketakutan dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan iman mereka. Amen. Bangkitkan iman jemaat-Mu. Mereka tetap hidup mengenalkan Tuhan saja. Segala puji hormat syukur Tuhan. Berkati negara dan bangsa kami. Selamatkan negara bangsa ini. Berkati pemerintahan Bapak Joko Widodo. Dipakai Tuhan lebih luar biasa. Tuhan, program-program PDL Roy yang ada maupun ke depannya Tuhan memberkati. Di mana kami juga akan rencana Tuhan untuk membuka ibadah melalui Instagram, doa pagi. Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati. Kami ada rencana Tuhan untuk kami menjadi berkat di dalam doa pagi. Tuhan memberkati melalui Instagram. Kerinduan kami melayani. Hanya nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Kerinduan kami boleh jadi berkat Tuhan. Dan nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Dan mereka sudah menopang pelayanan PDL Roy, bahkan sudah memberikan persembahan, kembalikan berkat lipat-lipat ganda. Dan segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus sudah menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi
mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah kemurahan Tuhan saja. Ibadah pada sore hari ini sudah boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai selesainya, kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan terutama Tuhan juga menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Menjadi penghiburan juga bagi jemaat yang dalam pergumulan. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, membangkitkan iman kami. Amin. Menjadikan kami lebih dari pemenang. Amin. Kami mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Kami mengalami juga yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup kami. Karena Tuhan Yesus memberkati berkarya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus, tempat yang maha tinggi. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, dan kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan Yesus yang luar biasa, dan juga penghiburan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dahsyat luar biasa, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Haleluya. Angkat suara Bapak Ibu Saudara. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebanggaan-Mu. Engkau baik, sangat baik, setiap-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, setiap-Mu tak pernah berubah. Yang percaya Dia baik katakan amin. Sekali lagi dari awal, come on. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, setiap-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, setiap-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, setiap-Mu
tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Tuhan Yesus dia pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap baik buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.